teman-teman. Tahun 90-an saya nonton TV, masih hitam putih TV saya. Tahun 90-an zaman saya SMA. Saya udah tua om, tante. Saya nonton di Discovery Channel, itu ada ikan tuh ikan salmon di sana, di Amerika sana, di Amazon. Kalau dia habis kawin, yang betina sama jantannya itu habis kawin itu dia kulitnya ngelupas terus mati. Itu jantannya, itu ikan salmon banyak kan. Terus ada lagi belalang sembah itu ketika dia kawin nikah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu hubungan suami istri, ewean. Itu kalau teman-teman kan maaf ya, kata teman-teman kan katanya itu bahasa Banten katanya ewean. Iya, tapi itu bahasa arti sebenarnya dari nikah itu ya itu ewean. Kalau nggak percaya coba aja cek. Ini ketika dia habis kawin gitu ya, belalang sembah itu kepala si jantannya tuh dimakan sama si betinanya gitu. Itu untuk menggambarkan perkawinan untuk dunia binatang. Untuk dunia manusia apa seperti itu? Kalau menurut saya nggak jauh beda, sama aja. Buktinya apa? Buktinya 99% kalau feeling saya sih, lelaki di Indonesia itu takut istri. Bantah silakan saya dalam komentar kalau Anda nggak sependapat. Ya udah, ini saya pembukaan aja. Saya mau cerita tentang ini. Kemarin kan waktu saya ngerakit drone ini, saya udah pasangin GPS ini om, udah pasangin GPS, tapi jadi blind GPS karena nggak kelihatan OSD-nya. Sekarang udah saya ganti tuh FC-nya. Ini FC-nya saya ganti pakai Mamba. Jadi yang Yesido saya pakai ESC-nya aja, ESC-nya masih saya pakai. Saya dalam rangka ngirit om, ini hobi ini. Jadi tetap saya saya maksimalkan yang ada. Ini motornya masih beda tuh kan, depan sama belakang beda, tapi tetap bisa terbang gitu. Nah ini saya mau tes terbang, ini maiden flight teman-teman ya. Gitu saya cerita itu ya, kenapa ya saya hubung-hubungkan dengan itu, karena ini bedanya channel ini dengan channel yang lain. Mungkin kalau saya lihat nih ya, kalau di Indonesia itu udah banyak yang sharing tentang drone. Teman-teman bisa lihat di channelnya Om Pilot Nakal, Catri buat buat yang rakit yang modif. Kemudian saya juga ngelihat Om Pugi Sasando yang terbang long range tapi pakai analog, bukan pakai digital. Yang pakai digital teman-teman bisa lihat Om Digi EPP itu sama. Nah Om Dan Kurniawan itu dia dua-duanya udah bisa, keren Om Dan. Dia bisa analog sama digital gitu. Kalau saya masih analog karena saya ngirit om, asli saya ngirit. Nih untuk mempersingkat waktu kita terbangkan, kita tes flight ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman, saya masih biasalah. Ini kalau remote-nya Radio Master, saya pakai Radio Master HTX. Kemudian ini baterai, saya pakai baterai ada macam-macam sih baterainya. Ada yang ini berapa S ini? 4S ini 3S. Kita coba yang 3S dulu ya. Soalnya kan gini, kalau GPS itu nggak cepet ngelok, dia lama dulu nyari dulu. Jadi hitung-hitung kita nyari sinyal GPS aja, kita terbangin kelalang keliling di sini. Nah untuk ininya Google saya masih pakai Skyzone. Nah ini antena saya dari dulu ini pakai pas, cuman jarang saya pakai karena kan saya biasanya deket. Ini fast yang payung, ada juga yang panjang, nanti belum nyampe kayaknya, lagi OTW. Nanti saya mau pakai buat long range ceritanya. Saya emang niat long range, tapi bukan long range kayak Om Dan, kayak saya udah seneng banget ngeliatin ini Om Pugi Sasando, udah mewakili banget itu kalau menurut saya. Kalau yang seneng long range bisa ngeliat di channelnya Om Pugi Sasando. Itu kalau menurut saya sih. Nanya-nanya ke Om Dan juga, Om Dan tuh baik. Saya rasakan beliau udah pengalaman gitu kan. Gitu. Nah, kalau untuk hobi ini saya sering banget nyampaikan ke teman-teman bahwa kalau saya hobi ini tuh ibarat latihan om, latihan untuk menghadapi ujian pelajaran hidup yang lebih besar, ngurusin manusia itu paling ribet loh gitu. Dan ini saya anggap training buat media saya untuk latihan menghadapi manusia gitu. Jadi
saya banyak teman-teman kayak Mang Sogo saya lihat, kalau saya sih asli, saya jujur aja, kalau jadi Mang Sogo saya stres. Soalnya masih muda, ditinggal istri. Gini loh teman-teman, buat yang teman-teman cewek ketahui ya, bahwa laki itu secara biologis itu harus disalurkan. Kalau kita punya istri tapi ditinggal pergi, wah pusing banget itu tante gitu. Nih ya, kita taruh sini ya. Ini yang saya saringkan itu apa, dalam menjalani hidup kita harus gimana ya, harus bener lah, kita jangan cuman memang ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak terhindarkan dalam hidup, karena kita kan ini udah nyala, udah ada apa, kebutuhan hidup yang harus kita penuhi kan, begitu ya. Tuh ini GPS-nya belum ngelok ini. Tuh, masih nyari sinyal GPS dia. Tuh kan. Ini lama. Kalau saya rasakan yang GPS ini lama banget dia ininya. Nyari sinyalnya. Dapat sinyal GPS-nya itu bisa berapa menit, 5 menit, ada katanya 10 menit gitu. Macam-macam, ada caranya, triknya, bisa diatur supaya bisa cepet ngeloknya, tapi ya ini tetap perlu waktu gitu. Ini kita coba keliling aja ya. Ini saya mode air. Rescue juga kan, rescue off. Karena GPS-nya belum ngelok tuh. GPS-nya belum ngelok. Lama nyari GPS tuh lama. Tapi nggak apa-apa lah. Toh ini daerah sini saya apalah, saya tahu lah. Dan patokannya mungkin ini aja. View dari Google saya, kalau view Google saya masih bagus ya artinya nggak ada masalah. Mudah-mudahan nggak ada masalah, karena ini kan Google saya sama antenanya juga bagus lah, ukuran saya loh bagus, bukan ukuran teman. Tapi kalau untuk ukuran saya segini juga udah bagus, udah lumayan. Kalau buat keliling doang, ini coba, ini udah berapa menit? GPS saya belum ketemu, masih alt nih, masih 0 kan, belum ketemu ini tuh di atas. Permisi Pak. Gitu, jadi 3 menit, oke. Nah gitu ya teman-teman ya, saya sambil ngelanturnya gitu, saya nyeritain, saya udah minta izin loh ke Mang Sogo untuk sekali-kali ngobrolin tentang Mang Sogo di channel saya. Jadi seharusnya nggak ada keluhan untuk itu, nggak ada. Saya memang nggak ngomongin yang jelek, ngomongin yang bagusnya gitu kan. Mang Sogo kan kondisi sekarang memang nyonyanya lagi ini jadi TKW gitu. Beliaunya jualan pempek begitu. Saya juga udah nyobain pempeknya Mang Sogo, enak. Ini saya sambil ngomong, sambil sambil nungguin GPS-nya ngelok apa belum. Ini masih belum ngelok teman-teman. Makanya waktu kemarin saya waktu tes di atas terus jatuh itu ya memang karena GPS-nya belum ngelok. Tapi segini juga udah lumayan tuh. Saya ini keliling-keliling ini area loh. Area area perumahan ini ya, area estate katanya. Tapi bukan perumahan saya, perumahan orang. Saya mah numpang doang di sini di kebun ini. Cuman saya pada kenal kan orang-orang sini, jadi baik-baik aja lah gitu. Jadi segini pun belum loh, GPS-nya belum ketemu. Gila kan? Lama banget kan? Tuh, nggak apa-apa, saya asik-asik aja lah, saya keliling aja sini sambil nungguin GPS. Kalau GPS-nya nggak ngelok juga ya saya belum bisa tes GPS rescue. Tapi minimal saya udah nggak blind lagi, udah nggak blind GPS lagi. Saya udah tahu bahwa kalau untuk ngeloknya itu emang lama banget gitu, lamanya pakai banget gitu. Ya udah, saya keliling aja kalau GPS-nya belum ketemu mah. Ini udah 1 minute, udah lebih nih. Wah, udah loyo baterainya, turun dulu. Kita coba lagi. Turun dulu. Tuh
76 km per jam maksimumnya. Saya ganti baterai dulu ya. Oke, ini biar aman kita cabut. Biasakan cabut baterai kalau ngambil drone. Nah ini lama banget ngeloknya. Biarin aja lah, saya buat freestyle aja. Sekalian saya gosip sama teman-teman saya. Soalnya kemarin juga Om Aryaku kan nanya ya, katanya itunya drone-nya, motornya nggak nyala 2 biji. Emang gitu Om, romantika ngerakit tuh kayak begitu. Saya ya gimana ya, saya udah dari dulu ngerakit pincin, ngerakit 3 inci, 5 inci, udah sering banget. Banyak banget produk-produk jong di pasaran tuh, banyak banget. Makanya saya, kalau teman-teman perhatikan ya, di video-video freestyle saya ada tulisan, saya tidak merekomendasikan hobi ini untuk mayoritas teman-teman di Indonesia. Kenapa? Karena hobi ini mahal dan ribet, itu masalahnya. Terus pedagang-pedagang kita juga kebanyakan tuh reseller gitu menurut saya, bukan pedagang loh. Bukan apa namanya? Bukan official store. Yang official store itu ya kayak DJI kayak begitu. Itu memang official store, tapi selain itu ya kebanyakan reseller gitu. Cuman pinter-pinter aja milih. Kayak saya juga suka beli itu di Heli, di FPP Militan, di toko Heli. Itu memang pemain-pemain lama, memang toko-toko yang lama gitu, toko-toko yang udah pengalaman. Jadi kalau belinya di mereka bagus. Kalau belinya di yang lain, wah gitu, bisa harga 3 juta, bisa 8 juta itu teman-teman gitu. Makanya saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah terlanjur hobi kayak saya, ya mau gimana lagi, orang hobi, kita tuh hidup itu buat enjoy gitu. Nah ini sekalian saya inget ya, saya ngatur aja nih, saya sampaikan sebenarnya yang membuat kita hidup bahagia itu apa sih menurut teman-teman? Apa yang membuat kita bahagia itu tempat kita beraktivitas sama pasangan hidup, itu intinya. Kalau pasangan hidup kita nggak bisa bikin bahagia, wah itu udah nasib kita, udah susah itu gitu. Makanya yang saya sampaikan adalah gimana kemampuan kita untuk mengelola itu gitu loh. Rescue op udah biarnya freestyle aja gitu. Jadi yang penting itu bagaimana kita memanage keluarga kita, itu yang penting, karena itu akan jadi dasar kebahagiaan kita gitu loh. Saya kemarin ngedenger cerita ini, cerita temen. Jadi begini ceritanya, ada duda seumuran saya lah, setengah abad kayak begini. Duda ini ya zamannya di rumah sendirian, dia ada anak umur 15 tahun cewek ya, cakep gitu ya, sampai sering ngobrol, sering apa segala macem. Akhirnya ya itulah terjadilah gitu 5 kali gitu main ihi Om gitu. Udah sampai lama gitu, dia udah 5 kali ihi barulah dia ngomong ke mamahnya, ke bapaknya, katanya, "Mah, Pak, saya ini punya," ya nggak tahu ya tata bahasanya gimana yang membuat sedemikian sehingga si mamahnya ini memandang, wah itu dia tuh udah merusak masa depan kamu gitu. Itu udah tidur 5 kali, tidur bareng 5 kali, padahal kan si ceweknya ini ya nyosor gitu kan, maksudnya datengin duluan kayak begitu, sempet gitu ya sama jam 5 kali gitu. Saya juga ngobrolin sama si ibu kantin, kata ibu kantin ya ya susah juga, mungkin si bapak itu dapat ini, mungkin pedofil kali, seneng anak kecil. Kalau kayak saya dijamin teman-teman enggak lah. Saya mah kalau sama anak-anak saya mah anak SMA itu, saya mah seneng ngobrol aja, men-sharingkan gimana caranya supaya hidup mereka lebih baik. Bukan saya pengen ke mereka, enggak banget. Tipikal saya mah enggak. Saya tahu bahwa yang perempuan yang indah, yang cantik itu yang mau ke kita. Anda biar gimana pun cantiknya, kalau nggak mau ke saya ya saya nggak mau begitu. Nah gitu. Jadi ya kembali lagi ke cerita tadi, pas dia cerita ke ininya, cerita ke mamanya, bapaknya, di akhirnya si orang ini, si duda ini dilaporin lah sampai ke polisi, ke pengadilan. Akhirnya divonis 15 tahun penjara gitu. Coba 15 tahun penjara. Saya obrolin sama si ibu. Itu sebenarnya yang salah siapa ya? Ya nggak salah itu relatif. Cuman kalau kata si ibu, kalau namanya kena pasal itu
ya nggak logis. Masa 5 kali perkosaan, masa perkosaan 5 kali? Gak mungkin. Saya waktu di Bekasi, waktu zaman itu, zaman lagi ini gusuran, memang banyak rampok di Bekasi itu ada rampok 2 kali datangnya. 2 kali datang itu bukan buat ngambil duit, tapi kan waktu datang pertama dia ya, ada istri yang punya rumah diperkosa. Yang kedua kali dia datang lagi, kenapa ketagihan tuh, pengen lagi ngerampok situ. Bininya enak banget anunya, katanya gitu. Waduh, bener-bener. Nah itu kalau ke cerita yang tadi ya kita logika aja, namanya masa 5 kali perkosaan? Enggak lah, di dunia ini memang banyak banget yang nggak masuk akal gitu. Cuman ya sebagai sebagai ceritanya buat teman-teman gitu, ya jangan sampai teman-teman ngalami hal yang seperti itu. Ya pinter-pinter lah, cewek juga jangan terbuai sama omongan rayuan gombal lelaki. Lelaki itu kalau serius dia nggak bakalan ajak tidur dulu sebelum menikah gitu. Ya kalau pengen tidur bareng ya nikah dulu. Kalau nggak nikah dulu ya itu namanya ngerusak gitu teman-teman gitu. Jadi apa namanya ya, ini saya nggak ngelok-ngelok edan ini saya padahal saya niatnya nih mau tes GPS loh. Ini nggak ngelok-ngelok ini. Apa kata itu Om Sowe kemarin harus di ini pakai apa namanya, pakai itu loh, pakai aluminium foil rokok. Aduh, ini saya jauh loh, padahal itu terbangnya jauh banget ini. Kalau jatuh ini ngambilnya capek, mudah-mudahan jangan jatuh ini. Dan saya kebiasaan terbang ini kan dekat ke ground, jadi ya kalau kemungkinan untuk jatuh ada aja gitu. Aduh, daripada capek itu nungguinnya, teman-teman mungkin bosen kali ya. Ya udahlah, saya mau itu aja, mau landing aja. Ini ternyata saya bisa sampaikan ke teman-teman. Ini saya udah ketemu ininya, udah bisa si OSD-nya. Cuman masalahnya itu teman-teman, untuk nemuin GPS-nya lama banget. Jadi saya susah ini. Aduh, gimana nih urusan ini? Udahlah, bodo amat lah. Yang penting begitu aja. Saya landing aja. Udah berapa menit ini? Udah hampir 8 menit lebih kali. Gitu. Dah, gitu aja ya. Jadi gitu aja ya yang saya sharingkan di video ini. Habis saya nungguin GPS yang nggak ngelok ini. Jadi mungkin harus pakai aluminium foil pakai rokok jarum coklat kali. Aduh, udah pokoknya gitu. Yang saya pengen ini kan ke teman-teman yang sabar gitu kan. Om Aryaku yang lagi ngerakit drone ya, emang begitulah romantikanya Om. Bang Sogo yang lagi jauh sama istri, yang sabar Bang. Asli kalau saya memang dulu juga ngomong, saya mah enggak ini, saya cuek aja apa adanya. Kalau saya jadi Bang Sogo mungkin setiap malam self-service Bang. Ya udahlah, terima kasih teman-teman yang mau komen, silakan. Kira-kira pengen konten apa mau sharingkan apa. Teman-teman yang lagi latihan drone ini dalam hidup, menghadapi kesulitan dalam hidup, saling bantu teman-teman. Karena kita yang paling penting itu kita persaudaraan gitu. Itu yang saya rasakan. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.